berikutnya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era sekarang ini apakah tergusur? Tidak. Karena hakikatnya perubahan zaman sekian apapun perubahan itu terjadi, manusia adalah ciptaan yang terbaik yang tidak akan mampu mengalahkan gadgetnya, tidak akan mampu mengalahkan zamannya. Karena Allah yang menyodorkan pada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sempurna ibu, sempurna penciptaan kita. Allah ciptakan bentuk yang begitu indah. Allah ciptakan bibir yang di dalamnya diliput lisan, lidah yang mampu berkata-kata. Allah ciptakan kita dengan gerak tubuh yang begitu kuat untuk apa? Mengajak orang lain. Maka keindahan ini harus dijadikan sebagai modal kuat visi dan misi kita sebagai manusia. Maka ada golongan manusia yang dikenal dalam Al-Quran itu apa yang disebut munafik. Ibu kenal munafik? Iya. Apa yang dimaksud munafik? Mukanya nggak sesuai sama hatinya. Senyum tapi senyumnya tak simetris. Ngelihat tapi matanya penuh kebencian. Iya. Jadi kenapa? Hati nggak bisa dijangkau oleh pandangan mata seseorang, tapi indera yang bisa dilihat. Orang-orang munafik adalah orang yang berbeda antara kata hati dengan perbuatannya. Maka ciri-cirinya disebut idza haddatsa kadzaba. Apabila bicara dusta. Ya. Dan yang terakhir, dusta itu apa? Suatu hari ya, dustanya itu akan kembali kepada dirinya. Meskipun memang di dunia ini ada kebodohan dan kejahatan orang lain yang berimbas pada seseorang. Tapi qadarullah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak, enggak. Tapi apapun itu, semua konsekuensi perbuatan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, itu untuk dirimu. Jadi kalau kita hari ini senyum bu, itu buat kita. Kalau hari ini kita bahagia, itu pilihan kita. Kalau hari ini kita merasa bersyukur, itu karena kita patut sadar bahwa syukur itu adalah nikmat. Wa in asatum falaha. Begitupun sebaliknya. Apabila kamu melakukan perbuatan sesat, balasannya untuk dirimu sendiri, keburukan untuk dirimu sendiri. Enggak ada orang lain yang diuntungkan. Jadi kalau kita banyak mencas diri dengan apa? Mencari ilmu buat kita, bukan buat tetangga. Maka janganlah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Jangan membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan. Nih kalau diselingkuhi jangan bilang, memang papa doang yang bisa. Mama juga masih keren. Jangankan 2-3 laki-laki, 1000 laki-laki masih bisa. Ah, itu ngaji buat apa kalau kayak gitu? Katakanlah jika papa memilih berkhianat, aku memilih setia. Karena itu lebih nikmat. Jadi apapun yang dilakukan seseorang atas perbuatan dirinya, pada awalnya itu berimbas pada orang lain, tapi yang akan lebih langgeng imbasnya adalah buat dirinya sendiri. Ya, kalau kita mah gampang move on, ya kan? Bentar move on, ya sudahlah, namanya dunia, tidak ada cinta yang abadi. Maka kalau mencintai suami jangan 99,9% tak ada. Itu susah move onnya kayak gitu ya. Cinta yang 100% itu kepada Allah yang tak pernah bikin kecewa. Ya, betul. Kenapa Ibu rame? Karena baru sekarang terasa. Jadi betapa kuatnya itu sebuah perbuatan baik. Berangkat dari mana? Berangkat dari mana? Kepercayaan yang dipegang. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ya. Sampai di akhir kelak di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh." Siapa saja yang nanti ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka bawalah amal saleh.